Kok di kampungku bisa Romo? Dia kawin di KUA, kantor urusan agama, dan perempuan ini masuk Islam. Dan tidak lama istrinya kembali Katolik. Mereka kawin Katolik, tapi laki-lakinya tetap Islam. Bagaimana itu Romo? Nah, saudaraku yang terkasih, supaya lebih jelas pertanyaan dari saudara kita ini atau kasus yang diajukan oleh saudara kita ini begini. Ada perempuan beragama Katolik lalu menikah dengan pria Muslim di KUA, berarti secara Islam. KUA itu kantor urusan agama. Lalu perempuan Katolik ini juga ketika menikah rupanya masuk Islam, ya. Tetapi mereka ini, pasangan yang sudah menikah secara Islam ini, kemudian sang perempuan ini, ya, yang Katolik, kembali ke Katolik. Lalu ketika kembali ke Katolik, perkawinan mereka yang pernah dilangsungkan di KUA itu, rupanya disahkan kembali di dalam gereja Katolik. Lalu saudara kita itu bertanya, kok bisa ya Romo seperti begitu? Nah, saudaraku yang terkasih, ada dua hal yang perlu kita, ya, tanggapi di dalam kasus seperti ini. Yang pertama begini, kalau orang Katolik menerima baptis sah di dalam gereja Katolik, maka baptisan itu berlaku selamanya, tidak pernah hilang, punya meterai kekal. Jadi kendati perempuan Katolik ini pernah meninggalkan gereja Katolik dan masuk Islam, tapi baptisan yang sudah pernah dia terima itu tidak pernah hilang darinya. Ketika dia kembali ke gereja Katolik, dia tidak perlu dibaptis ulang. Mengapa? Karena baptisan yang pernah dia terima secara sah tetap punya meterai kekal, berlaku selamanya. Yang dia lakukan adalah tentu saja dia sudah membuat kesalahan, oleh karena itu dia perlu mengaku dosa di hadapan Allah melalui Romo di dalam sakramen tobat, ya. Dan yang kedua, dia juga punya komitmen kembali sebagai orang Katolik, ya. Dia mesti mempelajari, ya, mendalami ajaran gereja Katolik, dan dia sungguh-sungguh menjadi seorang Katolik pengikut Kristus. Dia percaya bahwa Yesus satu-satunya juru selamat, itu, ya. Jadi dia meyakini itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau ada orang Katolik lalu menikah di luar gereja Katolik, tentu saja perkawinan itu tidak sah. Dalam kasus ini berarti orang Katolik ini, perempuan Katolik ini menikah di luar gereja Katolik, yaitu di KUA, kantor urusan agama, berarti menikah secara Islam dengan pria Islam pula. Nah, perkawinan ini tentu saja tidak sah, ya. Ada dua yang dilanggar di sini. Pertama, dia terikat halangan nikah, karena beda agama itu merupakan halangan nikah. Yang kedua, juga cacat tata peneguhan perkawinan. Mengapa? Karena dia menikah di luar gereja Katolik, dia menikah di KUA, ya. Maka ketika perkawinan, ya, tidak sah, perlu disahkan di dalam gereja Katolik. Itu yang disebut dengan konvalidasi perkawinan. Jadi konvalidasi perkawinan itu adalah pengesahan perkawinan yang tadinya tidak sah menjadi sah di dalam gereja Katolik. Nanti Anda silahkan baca, ya, kitab hukum kanonik, kanon 1156 sampai kanon 1160. Di situ sudah dijelaskan, ya, bagaimana konvalidasi perkawinan itu. Konvalidasi perkawinan sekali lagi adalah pengesahan perkawinan yang tidak sah menjadi sah. Nah, tidak sah itu mengapa? Karena terkena salah satu halangan perkawinan atau cacat, ya, kesepakatan perkawinan atau cacat tata peneguhan perkawinan. Di dalam kasus saudara kita ini ada dua yang cacat. Yang pertama, tentu saja cacat tata peneguhan perkawinan karena dilakukan di luar gereja Katolik, yaitu di KUA. Yang kedua, terkena halangan perkawinan, yaitu beda agama. Nanti silakan Anda baca kanon 1086. Dikatakan di sana sangat jelas bahwa perbedaan agama merupakan halangan perkawinan. Jadi kalau seseorang, ya, menikah,
itu ya, beda agama, itu tidak sah. Tapi di situ di dalam kanon yang sama ditegaskan begini, jangan diberikan dispensasi atas halangan beda agama itu, kecuali, jadi ada pengecualian, dipenuhi kanon 1125. Apa itu? Pihak Katolik berjanji bahwa dia menjauhi bahaya meninggalkan iman Katolik, ya, berarti dia tetap aktif dalam gereja Katolik, memenuhi kewajiban tanggung jawabnya sebagai orang Katolik. Yang kedua, semua anak dibaptis dalam gereja Katolik. Yang ketiga, semua anak dididik dalam gereja Katolik. Lalu, pasangan suami dan istri itu juga diajarkan mengenai tujuan perkawinan, ya, diajarkan mengenai hal-hal fundamental di dalam perkawinan Katolik. Nah, tujuan perkawinan itu kan kita sudah tahu, yaitu ya kebaikan suami dan istri. Yang kedua, ya keterarahan pada kelahiran anak. Maka tidak boleh ya melakukan child free atau menolak anak, tidak boleh. Yang ketiga, ya pendidikan anak. Dan pendidikan anak yang dimaksud adalah memberikan kepada anak pendidikan secara Katolik supaya dia memahami ajaran Katolik, gitu ya. Dan hal-hal fundamental di dalam gereja Katolik apa? Bahwa perkawinan itu tak terceraikan, indissolubilitas. Bahwa perkawinan Katolik itu perkawinan monogami, tidak poligami. Jadi ini hal-hal fundamental, ya. Harus, ini beberapa contoh saja, ada banyak yang lain, hal-hal fundamental di dalam ajaran gereja Katolik. Nah, saudara-saudara yang terkasih, karena saudara kita ini kembali ke gereja Katolik, kita bersyukur. Sekali lagi yang perlu dia lakukan adalah dia perlu mengaku dosa dan mengesahkan kembali perkawinannya yang tidak sah itu secara Katolik, yang disebut dengan konvalidasi perkawinan. Kendati ya suaminya itu tetap Islam, tetapi nanti dia mesti ya meminta dispensasi perkawinan beda agama kepada Bapak Uskup atau kepada Romo Vikaris Jenderal atau kepada Romo Vikaris Episkopal Teritorial, tapi melalui Romo Paroki. Tak usah merasa dipersulit atau repot, karena nanti Romo Paroki praktisnya yang meminta dispensasi perkawinan beda agama itu ke Bapak Uskup atau ke Romo Vikaris Jenderal atau ke Romo Vikaris Episkopal Teritorial. Yang Anda pastikan bahwa Anda memenuhi kanon 1125. Anda tidak meninggalkan iman Katolik. Semua anak Anda baptis dalam gereja Katolik. Semua anak Anda didik dalam gereja Katolik. Dan Anda ya sungguh-sungguh ya patuh pada tujuan perkawinan, menghidupi tujuan perkawinan Katolik, dan juga menghidupi hal-hal fundamental di dalam perkawinan Katolik. Jadi, saudaraku yang terkasih, kita bersyukur bahwa saudari kita ini kendati pernah meninggalkan gereja Katolik, tapi dia kembali ke gereja Katolik. Itu kita harus ya welcome, ya menerima dia kembali, ya dengan penuh sukacita, dan kita membantu dia, ya kita membantu dia. Welcome, ya kembali. Dan karena itu mestinya diberikan solusi kepadanya. Ya solusinya itu tadi, mengesahkan perkawinan yang disebut dengan konvalidasi perkawinan. Marilah kita ya meminta atau mengundang saudara-saudari kita yang hidup dalam perkawinan yang tidak sah karena menikah di luar gereja Katolik, melanggar aturan gereja Katolik, untuk kembali ke gereja Katolik dan melakukan konvalidasi perkawinan atau pengesahan kembali perkawinan sesuai dengan ajaran gereja. Tuhan memberkati. Amin.